Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Informatika kelas 9. Pada pertemuan yang keempat ini, kita masih melanjutkan materi tentang blog. Untuk yang kemarin kita sudah bisa membuat blog dan membuat postingan serta mengatur tema. Untuk pertemuan kali ini, kita nanti akan lebih banyak membahas tentang bagaimana mengelola blog yang kemarin sudah kita buat. Sebelum masuk ke materi, saya ingatkan kembali untuk teman-teman atau anak-anak yang belum membuat blog di pertemuan sebelumnya, silahkan bisa melihat video kemarin untuk bisa membuat blog dan dikirimkan di Google Classroom, karena yang terbaca di sini yang bisa saya nilai baru ada 10 anak, ada satu yang belum jadi blognya sehingga tidak saya nilai, jadi baru ada 10 anak. Silahkan masih saya tunggu untuk blog yang kalian buat. Terima kasih. Kembali lagi ke mengelola blog. Pada pertemuan ini nanti kita akan membahas menu-menu yang ada di blog kita, kemudian juga ya sambil mengingatkan materi yang kemarin tentang memposting sebuah tulisan di blog, nanti juga kita akan membuat postingan di blog kita, ditambah lagi nanti membuat satu halaman. Nanti bedanya apa antara halaman posting dengan halaman khusus di blog, nanti kita akan jelaskan. Kemudian ini masih di tema kemerdekaan, saya akan memposting sebuah tulisan puisi kemerdekaan ini yang saya ambil dari tribunnews.com. Jadi dalam menuliskan blog atau menulis di internet, kita diperkenankan untuk mengambil sumber dari orang lain, tetapi jangan lupa untuk menyebutkan sumbernya sehingga tidak melanggar hak cipta. Ini nanti akan saya copy di postingan yang saya buat nantinya. Ya, saya copy. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke halaman Blogger. Silakan gunakan Google Chrome di HP kalian. Kemudian di address bar kalian ketikkan blogger.com. Ya, sambil menunggu proses menghubungkan ke blogger.com. Nah, ini saya pindah dulu karena saya akunnya ada beberapa akun. Saya pindah ke akun yang saya gunakan kemarin saja, biar nanti blognya sama dengan yang kemarin saya buat. Nah, ini yang kemarin saya buat. Pertama kali kita akan ditampilkan ke halaman posting, karena saya kemarin baru posting satu blog. Ya, di sini baru muncul satu blog. Kemudian di sini ada keterangan kecil, manfaat blog. Nah, ini yang disebut dengan tag. Tag ini memudahkan mengelompokkan blog kita, sehingga nanti kalau ada membaca blog, mengklik tag ini, maka semua postingan yang ada tagnya itu akan ditampilkan, sehingga memudahkan bagi pembaca blog kita. Baik, yang pertama kita akan membuat postingan baru dulu, ya, untuk mengingatkan materi yang kemarin, yaitu dengan mengklik tombol postingan baru. Kalau di HP belum muncul menunya, bisa diklik garis 3 mendatar di sebelah kiri atas, ya, itu menunya di situ. Garis horizontal 3 buah itu adalah menu. Diklik saja. Kemudian ditekan tombol postingan baru. Nah, kita akan dibawa ke halaman postingan baru karena tadi judulnya adalah kemerdekaan ini. Nah, ini saya ketikkan saja. Ya, ini saya ketikkan di judul kemerdekaan ini. Terus tadi saya sudah mengcopy, saya paste di sini. Oh, maaf kalau seperti ini tampilannya menyesuaikan, saya ulangi. Saya paste biasa saja ya. Untuk pastenya bisa pilih paste as plain text.
Ini yang ini. Kalau paste langsung nanti formatnya mengikuti website yang sebelumnya. Saya pakai paste yang as plain text. Nah, jadi ini pastenya mengikuti menyesuaikan sendiri. Nah, ini. Nah, ternyata sudah ada apa namanya? Sumbernya di sini. Artikel ini telah tayang di Tribun News dengan judul. Nah, ini jadi kita tidak perlu lagi menambahkan sumber di bawah. Tidak apa-apa, kita mengambil asalkan sumber disebutkan. Sebenarnya kita bisa menambahkan di sini, nanti bisa menambahkan link ya, sampai saya jelaskan ya. Ini bisa menambahkan link ke halaman lain yang ada di internet. Atau saya ingin mengatur perataannya umpamanya ya, ini bisa kita atur fontnya dengan menggunakan ini, misalnya ditebalkan, dimiringkan, di bawah, kemudian ada dicoret, warnanya mungkin mau dirubah bisa, atau mau ditambahkan gambar umpamanya. Kalau sudah menyiapkan gambar, tambahkan video juga bisa. Ini untuk menambahkan video, atau untuk mengatur paragrafnya. Ini ya, paragraf ini rata tengah ya, saya buat rata tengah umpamanya. Nah, ini bisa kita atur dengan menggunakan ini sebelum kita posting rata tengah umpamanya. Nah, seperti ini. Ya, kalau sudah jangan lupa diberi label atau tag. Ya, ini kalau kemarin labelnya kita manfaat blog ya. Sekarang saya buatkan label puisi, namanya puisi, sehingga nanti kalau kita semua yang berbentuk puisi nanti akan dibukakan ini. Ya, sebelum dipublikasikan bisa diklik pratinjau untuk melihat hasilnya. Ya, pratinjau entry seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah ya, kemarin sudah ada. Nah, ini judulnya. Kemudian ini isinya seperti ini. Nah, sudah ada. Atau untuk pilih tampilan di smartphone nanti bentuknya seperti ini, atau ya, ini contoh. Nah, kelihatannya ini judulnya tidak begitu pas ya. Nanti judulnya saya taruh di bawah, kemudian di sini judulnya saya ganti dengan puisi kemerdekaan saja. Nah, ini akan saya ganti di sini. Ini saya ganti, saya masukkan di sini. Terus ini saya ganti dengan puisi kemerdekaan. Nah, seperti ini. Supaya nanti tulisannya besar, judulnya bisa kita pilih ini ya. Bisa kita pilih. Nah, bisa kita pilih judul utama umpamanya. Nah, jadi lebih besar lagi. Font sebenarnya bisa kita rubah ya. Kalau tidak suka, nah jenis fontnya bisa dirubah. Mau dipilih. Nah, ini ada pilihannya. Sementara saya masih pakai yang ini. Kemudian untuk melihat hasilnya bisa diklik pratinjau lagi. Nah, seperti ini. Ya. Oh iya, tadi yang menulis siapa namanya nggak ada ya? Oh, memang nggak ada ya. Udah, nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah jadi, ini tinggal kita publikasikan ya. Oh, labelnya sudah puisi. Oh ya, sudah, langsung kita publikasikan. Ya, konfirmasi. Nah, kita sudah punya 2 postingan ya. Yang satunya puisi kemerdekaan, yang satunya yang pertama dulu saya beri nama ngeblog. Nanti bisa dilihat, dicek dengan lihat blog. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini, puisi kemerdekaan ya. Begitu untuk cara membuat postingan. Kemudian saya akan jelaskan beberapa menu yang ada di Blogger. Yang postingan ini ya, untuk postingan untuk menampilkan semua postingan yang kita buat. Kemudian statistik ini gunanya untuk menampilkan
statistik dari data dari blog kita. Misalnya ini ada 87 orang yang melihat. Hari ini 1 orang yang melihat. Nah ini siapa saja yang melihat kita, siapa yang berkomentar di sini di statistik. Kemudian komentar untuk menampilkan semua komentar dari blog kita di semua postingan. Ya ini. Kemudian nah penghasilan nanti kalau kalian sudah ngebloknya sudah banyak sekali, kemudian dipasangi Google AdSense, nanti akan mendapat uang dari Google ya. Jadi seperti YouTube juga demikian ya, menggunakan Google AdSense nanti menjadi akan diberi penghasilan dari Google kalau tulisan kita banyak yang membaca. Kemudian nah nanti kita akan menambahkan halaman. Ini belum ada halaman ya, belum ada halaman. Kalau postingan itu nanti berurutan jadi satu lembar dari postingan paling baru ke postingan yang paling lama. Tapi kalau halaman nanti mirip dengan menu yang ada di sebuah website. Nanti kita akan praktekkan ya seperti apa halaman itu. Kemudian tata letak ini untuk mengatur tata letak halaman kita. Nah, ini tiap tema berbeda. Karena tema saya belum menampilkan halaman, nanti saja ya saya jelaskan setelah kita menambahkan halaman ya. Ini di sini halamannya masih disilang, artinya nanti halaman itu tidak akan muncul di sini. Tema untuk mengatur tema ya, untuk merubah-rubah tema. Nah, ini karena yang saya pilih ini bisa diganti ke tema yang lain. Tidak akan saya bahas di sini biar videonya tidak terlalu panjang, nanti bisa kalian coba-coba sendiri tema yang lain. Nah, ini untuk pengaturannya ya, pengaturannya bisa dirubah kembali ya, bisa dirubah kembali sesuai yang kita inginkan. Ya, saya kira itu yang terpenting untuk menu-menu yang ada di blog kita. Untuk sebagai tambahan pada pertemuan ini saya akan menambahkan sebuah halaman ya, sebuah halaman. Nah, klik halaman, kemudian klik halaman baru. Ya, membuat halaman baru. Halaman baru ini saya beri judul tentang saya gitu, tentang saya. Ya, saya ketikkan ini. Kebetulan tadi sudah saya siapkan di Word, nanti saya copy saja. Ya, saya copy. Ini untuk apa namanya untuk mempercepat waktu saja ya, untuk mempercepat waktu sehingga tidak perlu ngetik dari awal. Nah, ini tinggal saya copy. Nah, ini berupa halaman perkenalan dari saya. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya contoh saja. Silakan nanti ditambahi sendiri, tidak harus persis sama. Kemudian bisa juga dibuat atas bawah. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini juga boleh. Silakan. Nah, umpamanya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian coba sebelum dipublikasikan, diklik pratinjau, hasilnya nanti kayak apa. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Hampir mirip kayak blog ya, mirip kayak posting ya, tapi nanti ini posisinya yang berbeda. Baik, sekarang saya klik publikasikan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, sudah muncul atau belum. Ya, saya lihat di blog. Nah, ternyata belum ada. Ini yang muncul di sini baru postingan pertama dan kedua, saya. Yang halaman ternyata tidak muncul. Terus di mana halamannya? Nah, kita lihat di settingan blog kita di tata letak. Ya, jangan lupa di tata letaknya. Ternyata tadi sudah saya sampaikan di sini daftar halamannya masih disilang. Nah, ini saya ubah settingannya ya. Ini saya ubah, tampilkan. Ya, tampilkan. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan item baru. Ini ya. Yang pertama ini adalah halaman beranda. Kemudian tambahkan item baru yang kita buat tadi. Ya.
Nah, tadi saya membuat tentang saya. Diklik saja. Ini sudah diberikan linknya seperti ini. Tinggal kita simpan. Gitu. Sekarang kita simpan lagi. Jadi ada 2 halaman ya. Nanti kalau nambahkan halaman yang lain bisa. Jadi halaman itu bedanya dengan postingan, kalau halaman itu statis atau stagnan atau diam. Jadi ya semuanya nanti muncul seperti itu terus ya. Tapi kalau blog posting itu menurut hari yang paling lama, yang paling baru ke yang paling lama. Seperti itu ya. Saya simpan, lalu saya lihat hasilnya lagi dengan klik lihat blog. Nah, ternyata sudah ada ya di sini. Kalau saya klik beranda, nanti saya akan dibawa ke halaman beranda. Ini halaman berandanya. Tapi kalau saya klik tentang saya, nah nanti yang muncul adalah halaman tentang saya. Nah, berandanya juga masih ada di bawahnya. Ya, seperti itu tentang mengelola blog. Tentunya masih banyak sebenarnya ya untuk bisa menambahkan pengaturan-pengaturan pada blog kita, tapi mungkin untuk kali ini itu saja dan silakan blognya yang sudah kalian buat itu dirawat dengan cara menuliskan ya, dengan cara menuliskan secara teratur. Jadikan blog ini tempat curhatan kamu. Apa saja yang ingin kamu tulis, ditulis di internet. Justru tidak akan hilang. Beda dengan kalau ditulis di buku, nanti malah bukunya hilang, tulisan kamu hilang. Yang kedua, menulis di internet, tulisan kamu bisa dibaca orang lain kapan saja. Tapi kalau di buku, hanya yang melihat buku saja yang bisa membaca. Jadi banyak keuntungannya menulis di blog. Ya, mungkin sekarang sudah banyak digantikan oleh vlog atau video log ya. Tapi sampai sekarang ini juga tidak tergantikan karena kalau menonton video mungkin lebih besar kuota yang dibutuhkan, tapi kalau hanya blog ini hanya butuh sedikit kuota atau data yang diperlukan. Ya, sampai sekian saja masih saya tunggu untuk tugas-tugas yang belum dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di bab yang kedua besok. Selamat bekerja. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.